menjadi satu peringatan bagi kita malam hari ini. Saya bacakan dari ayat yang pertama buat kita semuanya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada dalam perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Katakan haleluya. Batu karang itu adalah Kristus. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Rasul Paulus ingin agar gereja Tuhan, jemaat Korintus, agar mengerti makna rohani kegagalan yang dialami bangsa Israel tersebut, dan bisa terulang lagi kepada Israel rohani di akhir zaman ini. Nenek moyang kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, telah menikmati perlindungan Tuhan. Tiang awan, tiang api, makanan rohani, pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, minuman rohani, menyegarkan mereka, memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan pelihara mereka. Ketika mereka juga ingin makan daging dan Tuhan menyediakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan haleluya. Mereka telah mengalami kemenangan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka telah mengalami kemenangan atas Firaun dan tentara-tentara Mesir. Sehingga mereka bisa melintasi Laut Merah dengan selamat, sedangkan Firaun dan tentaranya binasa. Pengalaman yang sama secara rohani dialami oleh orang-orang percaya di akhir zaman ini. Yesus telah membawa orang percaya kepada hidup yang berkemenangan, kepada keselamatan melalui Yesus Kristus, supaya dilepaskan dari maut atau dari kebinasaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, saudara yang telah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Saudara yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, diperingatkan lewat firman Tuhan malam hari ini, diingatkan kembali supaya kita sadar dan mengerti dan tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama lagi, tidak kembali lagi kepada Mesir, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Namun kita terus alami kemajuan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Kita alami kemajuan dan kemajuan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan apa yang menjadi penyebab kegagalan mereka, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Di ayat yang ke-5 ini, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Menginginkan hal-hal yang jahat, ingin menikmati kembali dosa yang pernah mereka lakukan. Tuhan tidak mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus,
yang sudah bertobat dan memberi diri dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, menikmati haleluya kehangatan api Roh Kudus, menikmati kesejukan, kesegaran, keteduhan dari perlindungan tiang awan yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus tidak ingin setiap kita menyimpan hal-hal yang jahat, menginginkan kembali kehidupan yang lama itu. Ingin menikmati kembali lagi kehidupan yang lama. Tuhan Yesus tidak ingin setiap kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hidup dalam dosa, dalam keinginan daging sepertinya. Kita kembali lagi pada ayat pokok kita malam hari ini, kepada ayat pokok kita yang kedua, memperingatkan kita supaya, ayat yang ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti yang telah tertulis, maka duduklah bangsa itu makan dan minum, dan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini yang dilakukan oleh mereka dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-6, saudaraku yang kasih Tuhan. Mereka membuat penyembahan berhala. Tuhan tidak mau ada Allah yang lain di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara harus punya pengalaman aliran kuasa Roh Kudus. Saudara harus mengalami aliran kuasa Roh Kudus. Mengalami encounter dengan Holy Spirit. Mengalami encounter dengan kuasa Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya percaya hidup saudara berubah. Dan saudara tidak akan lagi menyembah Allah lain. Kalau saudara sudah mengalami aliran kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan berkata, Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus luar biasa, Roh Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Roh yang diutus dari surga. Tidak ada tandingannya dengan roh yang ada di dunia ini. Karena itu firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam hidupmu, haleluya, dalam hidupku, dalam hidup kita gereja Tuhan. Roh yang diberikan kepada gereja Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dan luar biasa. Ya, bukan besar ukurannya saudaraku yang kasih itu, tetapi lebih dahsyat, ajaib dan luar biasa. Great, haleluya, luar biasa. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Tidak ada tandingan dengan Roh Kudus. Tidak ada tandingannya. Roh itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu saudaraku yang kalau saudara punya pengalaman dengan Roh Kudus, saya percaya saudara tidak akan menyembah Allah lain. Saudara tidak akan menyembah berhala, saudara tidak akan murtad. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja harus penuh Roh Kudus. Bukan hanya percaya kepada Yesus, bukan hanya dibaptis dengan air, haleluya saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi haleluya mengalami baptisan Roh Kudus. Bukan hanya mengalami Paskah, tapi mengalami Pantekosta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga saudara mengalami haleluya kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Dan saudara, haleluya pengalaman ini saudara tidak akan bisa lupakan. Puji Tuhan. Yang ketiga, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya, yang ketiga, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari, ya ayat yang ke-8, telah tewas 23.000 orang. Ya, banyak sekali. Akibat dosa ini kematian pun datang, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, dosa percabulan. Ya, saudara bisa lihat dalam Bilangan pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mereka berzina, ya. Mereka berzina, saudaraku yang kasih Tuhan, hidup dalam percabulan, hidup dalam perzinahan. Hati-hati, saudaraku yang kasih Tuhan, yang suka nonton film porno. Saudara harus hati-hati yang suka nonton film porno, ya. Ada tawaran-tawaran dari dari video-video pornografi, dari internet, dari mana saja, lewat WA, lewat Facebook, lewat apa saja, lewat status-status, ada banyak orang yang menawarkan, ya
video-video porno, saudaraku yang kasih Tuhan. Hati-hati, jangan sampai saudara tercemari. Saudara, perbincangan mengarah kepada pornografi, mengarah kepada seks bebas. Harus saudara hati-hati, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika saudara ada teman saudara sudah mulai bicara bercanda soal pornografi, itu artinya sudah dirty things. Itu bahaya pikirannya. Itu sudah kotor pikirannya, saudaraku yang kasih. Karena itu hati-hati dengan bergaul. Bergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan saudara yang baik. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang saudara tonton. Saudara konsumsi setiap hari. Hati-hati, waspada saudaraku yang kasih Tuhan. Kita harus waspada. Baik hamba Tuhan, baik anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saudara harus waspada. Kalau lihat dengan tontonan-tontonan hari-hari ini. Begitu banyak lewat movie, lewat video-video singkat, lewat TikTok dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati. Jangan sampai, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita jatuh dalam dosa percabulan, dalam kecemaran, dalam kenajisan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, tetap setia kepada pasangan saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tetap setia, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, bukan di setiap tikungan ada, bukan itu artinya setia. Faithful itu setia, dapat dipercaya, hanya satu. Ya, hanya satu. Ya. Mengerikan kalau sampai saudara, saudara nggak bisa setia. Ya. Dan itu mendatangkan maut bagi saudara. Itulah kegagalan itu yang membuat kita gagal, membuat nenek moyang kita gagal. Mereka hidup, dalam perzinahan, hidup dalam dosa percabulan, ada penyembahan berhala, ada niat-niat yang jahat, menginginkan hal-hal yang jahat, menginginkan kembali kehidupan yang Mesir. Saudaraku yang kasih Tuhan. Yang ketiga, keempat, kita perhatikan ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipanggut ular. Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan pemimpin saudara. Jangan menentang, jangan melawan dengan kata-kata yang kasar dan jahat. Jangan mencobai. Adalah suatu tindakan yang tidak akan menguji dan ingin melihat sampai di mana kemampuan Tuhan. Jangan nyinyir, katanya tadi malam ada teman saya. Jangan nyinyir sama hamba Tuhan, sama gembala saudara, sama otoritas yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan sebenarnya agak sedikit ini nyinyir. Jangan memberontak. Jangan melawan, jangan ngomongi di belakang. Haleluya. Jangan melawan Tuhan, jangan melawan otoritas yang Tuhan percayakan kepada saudara, membawa saudara keluar dari Mesir. Bangsa Israel melawan Musa, melawan Tuhan, melawan perkataan Allah. Sehingga mereka mati, dipagut oleh ular. Mereka mencobai Tuhan, mereka melawan, mereka menyembah berhala, mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah bawa mereka keluar dari perbudakan dosa. Tapi hatinya masih terikat dengan Mesir. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau saudara tidak lepaskan kehidupan saudara yang lama, saudara akan hidup mutar-mutar. Saudara akan hidup stagnan, mutar-mutar 40 tahun saudaraku yang kasih Tuhan. Ada di padang gurun. Dan saudara tidak pernah alami kemajuan, bahkan mengalami kematian. Kalau kita tidak taat, tidak tunduk, tidak dengar-dengaran. Karena itu di poin yang kelima ini perhatikan. Poin yang kelima. Jangan bersungut-sungut dan janganlah yang kelima, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut, saudaraku yang kasih Tuhan. Ini bukan haleluya tipikal anak Tuhan, tapi firman Tuhan mengajar kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang saudara alami hari-hari ini. Mengucap syukur. Malah di tengah-tengah pandemi ini, saudara bisa mengucap syukur. Sekalipun sukar, sekalipun sulit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekalipun Allah yang kita sembah
haleluya, belum atau tidak menolong kita dari kesulitan pandemi ini. Dia tetap Tuhan, dia tetap dahsyat, dia tetap luar biasa. Sekalipun vaksinnya belum ditemukan atau bagaimana belum bisa menyembuhkan, belum bisa menghancurkan ataupun meniadakan virus corona ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Katakan haleluya. Dia tetap ajaib. Bukan karena virus corona lalu dia tidak Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Dia Tuhan yang berkuasa di sorga dan juga di bumi dalam hidup kita. Dan sampai di bawah bumi ini. Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, berkuasa, kepadanya telah diberikan kuasa. Haleluya, oleh Bapa di sorga. Haleluya. Untuk sorga dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena itu tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun persoalan yang saudara sedang hadapi. Baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah usaha, bisnis, pendidikan saudara, masalah jodoh saudara belum ketemu, saudara jangan menyesal mengikuti Yesus. Tetap setia mengiringi Yesus. Akhir kata, dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini yang harus menjadi pegangan hidup kita. Takut akan Tuhan. Katakan haleluya. Ini menjadi kewajiban bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tidak lagi, haleluya, hidup seperti nenek moyang kita. Mengalami kegagalan. Mengalami tragedi. Mengalami kematian. Mengalami kematian di padang gurun. Mengalami kerugian, takut akan Tuhan, membuat kita, saudaraku yang kasih Tuhan, menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, membuat kita menjauhi kejahatan, tidak kompromi dengan dosa. Di akhir kata, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan, jauhilah kehidupan yang kompromi dengan dosa, saudaraku yang kasih Tuhan. Takutlah akan Tuhan, karena takut akan Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan. Katakan haleluya. Takut akan Tuhan membuat kita disayang oleh Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita dikasihi oleh Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Dan jemaat yang takut akan Tuhan adalah jemaat yang bertumbuh. Bagian kita adalah sebagai anak Tuhan, ya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari, sudah diperingatkan hari ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita, saudara yang kasih Tuhan, jangan ada penyembahan berhala, jangan ada niat-niat jahat, jangan ada sikap mencobai Tuhan, jangan bersungut-sungut, tapi takutlah akan Tuhan, layani Tuhan, iringlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, haleluya, sakit penyakitmu sembuh, masalahmu beres. Masalahmu beres, saya percaya masalahmu beres. Sakit penyakit, persoalan rumah tanggamu akan alami pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari.